Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51. Kalau gitu, ayo buat aku hamil. Firda semakin menangis, bahunya bergetar. Ia berusaha untuk bangkit dari duduknya, lalu menatap ayah mertuanya. Papa boleh hina aku, tapi tolong jangan bawa adikku. Dia bukan wanita seperti itu. Pinta Firda sambil berlinang air mata. Bukan wanita bagaimana Jelas dia membuat rumah tangga anak keluarga Kusuma berantakan. Balas Papa Yudi. Papa, Fed akhirnya membentak setelah berusaha untuk sabar. Apa, kamu mau melawan Papa demi wanita ini? Sahut Papa Yudi. Firda merasakan sakit di kepalanya. Ia memegangi kepalanya dan sedikit memberikan cengkraman di rambutnya. Ah, kepalaku sakit sekali. Gumam Firda. Fed menatap istrinya, ia memegang bahu sang istri yang tubuhnya perlahan merosot. Firda pingsan, wanita itu tidak sadarkan diri. Sayang, hei, buka mata kamu, sayang. Pinta Fed menepuk pipi istrinya. Mama Nuri mendekati Fed dan Firda, ia memegang kening menantunya. Fat, bawa Firda ke kamar. Mama panggilkan dokter. Tutur Mama Nuri dengan cepat. Fed segera menggendong istrinya, ia lalu berlari dan membawa sang istri ke kamar. Fed sangat khawatir, ia takut sesuatu terjadi pada istrinya yang tiba-tiba saja pingsan. Papa Yudi mengikuti langkah istrinya, ia sedikit terkejut saat istri putranya itu pingsan. Papa Yudi melihat Fed sangat khawatir pada istrinya, bahkan seperti ingin menangis. Sebagai ayah, ia bisa merasakan cinta yang begitu besar dimiliki putranya. Untuk wanita yang sekarang berbaring tidak sadarkan diri. Ma, berapa lama dokternya? Tanya Fed dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan, Fat, sabar ya, jawab Mama Nuri yang juga tampak khawatir. Setelah menunggu sekitar 20 menit, dokter pun datang dan langsung memeriksa kondisi Firda. Dok, bagaimana istri saya? Tanya Fed. Tidak ada masalah apa-apa, dia hanya kelelahan. Kondisi seperti ini biasa dialami oleh wanita yang sedang hamil muda. Jawab dokter menjelaskan, hamil muda, maksudnya istri saya hamil. Tanya Fed gugup, benar, Pak, selamat ya. Jawab dokter penuh senyuman. Mendengar apa yang dokter katakan membuat Fed sangat bahagia. Ia mencium kening dan punggung tangan istrinya, lalu mengusap perut rata Firda. Nak, selamat datang di perut Mama. Bisik Fed dengan mata berkaca-kaca. Mama Nuri ikut tersenyum. Selamat ya, Nak. Ucap Mama Nuri. Fed mengangguk. Terima kasih, Ma. Aku bahagia sekali. Ma, aku sangat-sangat bahagia. Ungkap Fed lalu memeluk tubuh istrinya. Sementara Papa Yudi, ia tampak terdiam di tempatnya. Wanita yang ia buat tidak sadarkan diri itu tengah mengandung.
Mengandung anak dari putranya, atau dengan kata lain adalah cucunya. Ma, dia hamil anak Fed. Tanya Papa Yudi pelan. Fed menoleh. Puas Papa, Papa memarahi istriku yang sedang hamil. Fed menyahut dengan penuh kekecewaan. Papa Yudi terdiam, ia seakan merasa menjadi orang paling berdosa. Karena membuat calon cucunya menderita karena tekanan pikiran. Hari ini Aira akan mengantar Alea ke rumah Firda. Usai mendengar kabar kehamilan wanita itu. Jadi pagi Aira sudah rapi dan ikut bersama suaminya ke rumah utama. Sampai di sana, Aira dan Mondi ternyata sudah ditunggu oleh Tristan, yang kebetulan keluar sendirian dari dalam rumah. Pagi, Tuan. Sapa Mondi dan Aira sopan. Pagi, kita langsung berangkat saja. Balas Tristan pada Mondi. Tristan lalu beralih menatap Aira. Dan kau, masuk saja, Alea sudah menunggu di dalam. Jangan pulang terlalu sore ya, tutur Tristan mengingatkan. Aira mengangguk patuh. Baik, Tuan. Balas Aira. Aira menyingkir dan membiarkan suaminya membukakan pintu untuk Tristan. Usai Tristan masuk, Mondi menyempatkan diri untuk mencium kening istrinya. Aku berangkat ya, kamu baik-baik sama Nona Alea. Tutur Mondi lembut. Iya, Mas, kamu hati-hati ya. Balas Aira tersenyum manis. Mondi pun lekas masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumah utama. Aira masih berdiri di tempatnya sampai mobil tidak terlihat karena ditelan jarak. Aira menghela nafas, ia lekas masuk ke dalam rumah. Namun tanpa sengaja ia menabrak seseorang di ambang pintu. Bahkan sampai membuat sesuatu di tangan orang itu jatuh. Ya ampun, maafkan saya. Ucap Aira lekas menunduk dan memungut koran yang jatuh ke lantai. Apa kau tidak bisa melihat di mana matanya, Tegur Mama Saras dengan kesal. Ma, sudahlah, lagi pula dia tidak sengaja. Tutur Papa Jaya. Aira mengangkat wajahnya. Ia tersenyum dengan sopan lalu memberikan koran yang tadi jatuh. Maafkan saya, Tuan, Nyonya. Saya tidak sengaja. Ucap Aira dengan lembut. Mama Saras dan Papa Jaya sontak terdiam melihat Aira. Mereka belum pernah bertemu secara langsung dengan gadis cantik itu. Kau siapa? Aku tidak pernah melihatmu. Tanya Papa Jaya. Aira tersenyum sopan. Saya Aira, saya istri Mondi. Saya juga pernah bekerja di rumah ini sebelumnya, Tuan. Jawab Aira memperkenalkan diri. Mama Saras dan Papa Jaya saling pandang. Mereka menelisik penampilan Aira dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Aira? Tanya Papa Jaya mengulang. Benar, Tuan. Hari ini saya datang untuk menemani Nona Alea ke rumah kakaknya. Jawab Aira. Kau, sebelum kau datang sebagai pelayan di rumah ini. Apa kita pernah bertemu? Tanya Mama Saras. Tidak mungkin, Nyonya. Saya hanya gadis desa. Tidak mungkin Nyonya pernah bertemu gadis kampung seperti saya. Jawab Aira. Pasalnya kampung Aira adalah salah satu kampung pedalaman.
Tidak kuno, namun tidak terlalu banyak orang mengenal desanya. Kau bilang tadi istri Mondi, kapan kalian menikah? Tanya Papa Jaya tampak penasaran. Belum lama, Tuan. Jawab Aira senyum malu-malu. Mama Saras mengulurkan tangannya. Ia berniat untuk memegang tangan gadis itu, namun terhenti karena tersadar. Mama Saras menghela nafas. Kau mau menemui Alea kan? Sana masuk. Dia ada di dalam. Ucap Mama Saras tanpa menatap gadis itu. Aira tersenyum canggung dan sedikit bingung. Tanpa berkata kata apapun, ia langsung masuk ke dalam rumah utama. Setelah kepergian Aira, Papa Jaya dan Mama Saras saling terdiam. Melihat Aira membuat mereka teringat seseorang. Jika putri kita tidak hilang, dia pasti sebesar gadis itu kan, Ma? Ucap Papa Jaya pelan. Mama Saras mengusap punggung suaminya. Maafin Mama ya, Pa. Gara-gara Mama, anak kita hilang. Mama ceroboh. Lirih Mama Saras. Papa Jaya memegang tangan istrinya yang berada di pundaknya. Kejadian itu sudah bertahun-tahun lalu, dan ia sudah enggan membahasnya. Namun setelah hari ini, usai bertemu dengan Aira, ia seakan kembali melihat putrinya. Hatinya yang sudah pasrah jika putrinya sudah tiada, nyatanya kembali bangkit. Dan yakin jika anak keduanya masih hidup. Jangan lagi, Ma, kejadian itu sudah bertahun-tahun lalu, ayo kita ke taman. Ajak Papa Jaya. Mama Saras menganggukkan kepalanya. Ia pun mendorong kursi roda suaminya untuk pergi ke taman. Ma, putri kita hilang. Apa Mama akan membiarkan menantu kita juga hilang? Tanya Papa Jaya. Mama Saras menghentikan langkahnya. Ia lalu duduk di kursi taman, tepat di depan suaminya. Maksud Papa apa? Tanya Mama Saras. Alea, Mama memperlakukan dia dengan sangat kasar, bahkan menghinanya. Jawab Papa Jaya. Alea adalah wanita yang Tristan cintai. Dia istri putra kita. Dia menantu, dan putri kita juga. Seharusnya Mama bisa menerima dia dan menyayanginya. Tambah Papa Jaya menasehati. Mama Saras terdiam, ia masih ingat saat suaminya di rumah sakit. Suaminya dan putranya membela Alea, dan ia murka sampai menggores pergelangan tangannya sendiri. Mama Saras pun mengingat sikap Alea selama dia di sana. Menantunya itu selalu berusaha membuatnya terkesan, namun apa yang ia lakukan? Mama masih belum terima, Pa. Mama mau menantu kita adalah gadis pilihan Mama. Ucap Mama Saras pelan. Apa bedanya, Ma? Sebelumnya kita sudah menghancurkan kehidupan putra kita dengan menjodohkannya. Mama lihat hasilnya, Linda bukan wanita baik-baik. Sahut Papa Jaya. Mama Saras semakin terdiam, ia semakin terpojokkan oleh suaminya sendiri. Apa yang Papa Jaya ucapkan tidak ada yang salah. Mama tahu, tapi Mama nggak bisa terima Alea adalah wanita yang pernah berniat merusak rumah tangga Tristan. Hati Mama nggak rela, Pa. Pikiran Mama selalu buruk tentangnya. Ucap Mama Saras semakin pelan. Papa Jaya menggenggam tangan istrinya.
Papa sangat tahu Mama adalah ibu yang baik. Dan Papa yakin Mama juga akan menjadi mertua yang baik. Cobalah untuk menerima Alea, kasihan dia. Dia sedang mengandung cucu kita, Ma. Tutur Papa Jaya dengan lembut. Mama Saras hanya diam, ia tidak menyahuti ucapan suaminya sama sekali. Ma, Pa, panggil Alea di ambang pintu. Alea berjalan mendekat bersama Aira yang membawa nampan berisi teh dan segelas susu. Ma, susu tulang Mama belum diminum. Dan Papa, dokter menyarankan Papa minum teh kan? Tutur Alea lalu memberikan 2 gelas itu masing-masing pada mertuanya. Aku pamit ke rumah kakakku dulu ya, Ma, Pa. Aku juga sudah membuatkan puding susu yang Mama inginkan. Jika Mama bersedia, tolong cicipi ya. Pinta Alea tersenyum manis. Alea lalu mencium punggung tangan kedua mertuanya gantian. Aku pergi ya, Ma, Pa. Pamit Alea sopan. Kami permisi, Tuan dan Nyonya. Pamit Aira juga tidak kalah sopan. Alea dan Aira pun pergi meninggalkan rumah utama untuk pergi ke rumah Firda. Sejak kemarin Alea ingin pergi, namun tidak ada yang menemani. Akhirnya hari ini ia bisa pergi dengan ditemani Aira. Mereka pergi diantar oleh sopir rumah. Dan akan pulang dijemput oleh sopir juga. Alea tersenyum dengan bahagia. Ia juga mengusap-usap perut kakaknya yang masih rata. Ia gemas sekali, sama tidak sabarnya menanti kelahiran bayi dalam kandungannya. Nggak sabar kamu lahir ke dunia, Tante pasti akan menjadi yang paling bahagia. Ucap Alea. Firda tertawa, ia beralih mengusap perut adiknya yang sudah membulat. Gemas sekali ingin mengusapnya. Tristan pasti suka sekali mengusap perut kamu kan, Lea? Tanya Firda menebak. Bagaimana kakak tahu? Tanya Alea mengerutkan keningnya. Firda tertawa. Tentu saja aku tahu. Aku saja ketagihan mengusap perutmu yang bulat ini. Jawab Firda. Alea dan Firda sama-sama tertawa. Sementara Aira hanya tersenyum. Aira bukan tidak dianggap. Ia terdiam karena 2 kakak barunya itu sudah mengandung. Ia juga ingin. Aira sadar umurnya masih belia, namun ia tidak mau menunda kehamilan. Ia mau memberikan kebahagiaan yang sama kepada suaminya. Ai, apa semua baik-baik saja? Tanya Alea. Iya, Kak, aku hanya sedang berpikir, makanan apa yang enak kita nikmati sekarang? Jawab Aira berbohong, makanan ini. Ucap seseorang dari belakang mereka semua. Tampak Papa Yudi dan Mama Nuri datang bersama seseorang dengan bingkisan di tangan orang itu. Mama, Papa. Firda buru bangkit dan mencium punggung tangan mertuanya. Alea melakukan hal yang sama, dan kali ini ia bingung. Biasanya mertua kakaknya itu paling enggan menerima salamnya, tapi kali ini berbeda. Kami dengar dari Fed, katanya Alea mau ke sini. Karena itulah kami mampir dan membeli ini semua untuk kalian. Jelas Mama Nuri. Firda tersenyum manis. Terima kasih banyak, Ma, Pa. Pasti merepotkan ya, kata Firda. Tidak,
cicit Papa Yudi. Ada rasa asing saat ia harus mulai menyayangi Firda. Ya, semenjak Firda dinyatakan hamil. Dirinya sendiri seperti mendapatkan bisikan untuk mulai memperlakukan menantunya dengan baik. Papa Yudi sedang belajar untuk itu. Lalu siapa gadis cantik ini? Tanya Mama Nuri menatap Aira. Aira tersenyum, ia mengulurkan tangannya sebagai tanda perkenalkan. Saya Aira, Nyonya. Saya istrinya Mondi, asisten Tuan Tristan. Ucap Aira memperkenalkan diri. Cantiknya, puji Mama Nuri dengan jujur. Aira tersenyum malu-malu. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih pada mertua kakaknya. Ma, Pa, silakan duduk. Aku akan buatkan minum. Tutur Firda mempersilahkan. Tidak, Fir, kamu sedang hamil. Jangan bekerja keras. Itu tugas pelayan. Cegah Papa Yudi. Firda menurut saja. Ia tidak akan membantah kata-kata dari mertua yang baru akhir-akhir ini mau peduli padanya. Firda cukup bersyukur. Ia berdoa semoga bayi dalam kandungannya akan semakin bisa menyatukan keluarga Fed yang sempat cekcok. Firda lalu beralih menatap adiknya. Firda tahu Alea bingung, dan ia akan menceritakan semuanya nanti. Alea, Aira, seringlah kalian ke sini. Kasihan Firda hanya sendiri saat suaminya bekerja. Tutur Mama Nuri. Iya, Tante. Balas Alea sopan. Papa Yudi hanya diam saja, meski ia berusaha untuk menerima Firda. Namun penilaiannya terhadap adik menantunya itu tetaplah buruk. Alea adalah seseorang yang pernah mau merusak, atau bahkan sudah merusak rumah tangga orang lain. Entah kapan penilaiannya berubah, yang jelas ia akan mulai belajar untuk menerima menantunya. Yang sedang mengandung cucunya, Alea, Firda, Aira dan Mama Nuri tampak tertawa bersama. Mereka membicarakan apapun yang berhubungan dengan urusan wanita. Umur kamu masih muda, Nak. Bukan sebuah masalah jika belum hamil. Apalagi kalian juga belum lama menikah kan? Ucap Mama Nuri. Aira tersenyum. Pada akhirnya ia bicara tentang dirinya yang juga ingin hamil seperti Alea dan Firda. Iya, Tante. Balas Aira manggut-manggut. Cukup 2 kali sehari, Ai. Bisik Firda usil. Kakak, tegur Alea melototkan matanya. Aira hanya tertawa. Ia bahagia memiliki 2 kakak sekaligus. Yang bisa membuatnya bahagia di saat sedih karena pikiran yang dibuatnya sendiri. Karena hari sudah sore, terpaksa Aira mengajak Alea untuk pulang. Ia masih ingat akan perintah Tristan, yang meminta kepadanya agar membawa Alea pulang sore hari. Alea dan Aira pamit pada Firda dan mertuanya. Mereka juga berjanji akan main lagi lain kali. Ai, bukankah mertua Kak Firda sudah mulai berubah? Maksudku, dia tampak lebih peduli pada kakakku. Ucap Alea tanpa menatap wanita di sebelahnya. Benar, Kak, aku juga merasakan hal yang sama, dan itu hal bagus.
Timpal Aira. Alea manggut-manggut. Tentu ini adalah hal bagus. Karena dengan begini maka kehidupan pernikahan kakaknya akan semakin baik. Alea pasti akan ikut bahagia jika kakak dan adik angkatnya ini bahagia. Ai, kamu bahagia akan menikah dengan Pak Mondi? Tanya Alea tiba-tiba. Aira tersenyum. Wanita mana yang tidak akan bahagia jika menikahi pria seperti Mondi? Tampan dan penyayang, namun cuek pada perempuan lain. Sangat, Kak. Mas Mondi sangat mencintai dan menghargai aku sebagai istrinya. Jawab Aira jujur. Aku senang mendengarnya. Ungkap Alea. Mobil yang Alea dan Aira tumpangi pun sampai di rumah utama. Keduanya langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, tampak Papa Jaya sedang berjalan-jalan pelan di sekitar sana. Papa Jaya sedang berusaha untuk benar-benar lepas dari kursi roda. Selamat sore, Ma, Pa. Sapa Alea sopan, tidak lupa ia mencium punggung tangan mertuanya. Kamu itu, ini sudah sore dan baru pulang. Cepat sana mandi, nggak baik ibu hamil mandi terlalu sore. Tegur Mama Saras. Terdengar ketus, namun itu adalah sebuah perhatian kecil yang sangat berharga bagi Alea. Iya, Ma. Balas Alea mengangguk patuh. Alea lalu menatap Aira. Ai, kamu bisa ke kamarku sambil menunggu suamimu. Ucap Alea. Tidak, Kak, aku di sini saja. Balas Aira menolak. Alea menganggukkan kepalanya. Ia pun pergi ke kamarnya untuk bersih diri usai bepergian. Aira menatap mertua kakaknya dengan sopan. Tuan dan Nyonya butuh sesuatu. Tanya Aira. Kamu bukan pelayan di rumah ini, jadi jangan bertingkah seakan kami adalah majikanmu. Balas Mama Saras. Aira hanya bisa tersenyum simpul. Ia lalu menatap pelayan yang datang membawa segelas teh yang diyakini untuk tuan besar. Permisi, tuan, ini tehnya, ucap pelayan dengan sopan. Pelayan itu hendak memberikan tehnya, namun tangannya licin dan membuat teh itu tersiram ke tangan Papa Jaya. Astaga! Ucap Aira terkejut dan refleks membuka kardigan dress yang ia gunakan. Aira lalu mengelap tangan Papa Jaya dengan kardigan miliknya. Kini tangan Aira terekspos karena lengan bajunya hanya sampai bahu. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya Aira, namun tidak mendapat jawaban. Papa Jaya dan Mama Saras sontak sama-sama melototkan matanya, melihat sesuatu yang ada di lengan bahu Aira. Tanda itu. Mama Saras menggantung ucapannya. Aira menatap tanda di tangannya. Ah ini tanda lahir saya, Nyonya. Ucap Aira menutupi tanda lahirnya. Sementara Papa Jaya masih diam dengan tatapan mata yang masih mengarah pada Aira. Tanda itu adalah tanda yang sama dengan tanda lahir putrinya yang hilang bertahun-tahun lalu. Papa Jaya melangkah pelan untuk pergi dari sana, ia harus melakukan sesuatu. Papa Jaya sampai di kamar dan langsung meraih ponselnya. Cari tahu identitas istri asisten putraku.
Ucap Papa Jaya lalu menutup teleponnya. Aira mendekati suaminya yang terlihat duduk di pinggir ranjang sambil memijat tengkuknya. Aira yang peka segera memijat tengkuk suaminya. Mondi terkejut. Namun sesaat kemudian ia tersenyum melihat wajah cantik dan manis istri kecilnya. Capek banget ya? Tanya Aira dengan begitu lembut. Aira memijat dari bahu, lalu tengkuk dan naik ke kepala. Gerakannya pelan, namun tetap terasa enak. Mondi sangat menikmati apa yang istrinya lakukan saat ini. Begitulah, sayang, sejak Tuan Tristan tidak ke kantor. Masalah di perusahaan seperti tidak ada habisnya. Sehingga ketika kami kembali, maka kami harus merapikan semuanya seperti dulu. Jawab Mondi panjang lebar. Aira bisa melihat wajah letih suaminya. Hal itulah yang selalu membuat Aira ingin memanjakan sang suami. Sini tiduran, biar aku pijat badannya juga. Tutur Aira lembut. Mondi tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Meski ia lelah dan butuh pijatan, namun ia tidak akan melimpahkan itu semua pada istrinya. Mondi tidak mau membuat istri cantiknya ini kelelahan. Kenapa geleng-geleng, nggak mau aku pijat? Tanya Aira menyipitkan matanya. Bukan nggak mau, aku cuma takut kamu kelelahan. Apalagi kamu sudah urus rumah kita ini. Jawab Mondi menjelaskan. Aira terkekeh, ia menangkup wajah sang suami kemudian mencium bibirnya singkat. Enggak kok, sini tiduran. Tutur Aira menepuk ranjang di sebelahnya. Mondi lekas membaringkan tubuhnya, namun dengan kepala yang berada di pangkuan sang istri. Wajah Mondi menghadap ke perut istrinya, lalu memberikan kecupan dan tiupan berulang-ulang. Aira yang saat itu memakai baju tidur tipis tentu bisa merasakan nafas suaminya. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil terus memijat kepala suaminya. Niatnya mau pijat badan, tapi suaminya itu malah menolak. Alhasil Aira hanya memijat kepalanya saja. Mas, kamu mau punya anak nggak sih? Tanya Aira tiba-tiba, tangannya masih terus memberikan pijatan. Mondi mendongak. Tentu, siapa tidak mau punya anak? Apalagi jika istrinya secantik kamu. Jawab Mondi merayu. Aira tersenyum malu-malu. Sudah seringkali ia dipuji oleh Mondi dan ia selalu saja merasa malu. Kebiasaan, aku tanya serius padahal. Kata Aira malu-malu. Mondi terkekeh, ia mencubit gemas pipi istrinya yang memerah. Gemas sekali melihatnya. Mondi bangkit dari duduknya lalu menggigit pelan pipi Aira. Aku mau punya anak, tapi bukan berarti aku akan memaksa kamu. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Tutur Mondi penuh pengertian. Aku siap kok. Sahut Aira dengan cepat dan ekspresi wajah yang polos. Mondi kian tertawa. Ia lekas menciumi seluruh wajah istrinya yang terlihat polos. Namun berani membahas soal anak padanya. Kamu siap, aku siap. Jadi kita harus apa? Tanya Aira setelahnya. Mondi menatap istrinya jahil. Ia menelisik penampilan sang istri yang begitu menggoda malam ini. Tidak, bukan hanya malam ini, tapi setiap malam.
Berarti kita harus sering berusaha. Bisik Mondi lalu menggigit pelan telinga istrinya. Aira memejamkan matanya, menahan rasa geli akibat perlakuan dari suaminya. Dan untuk yang kesekian kalinya, Aira berani menduduki pangkuan Mondi tanpa permisi. Kalau gitu ayo, buat aku hamil. Ajak Aira penuh semangat. Mondi melongo, istrinya ini polos dan lihat secara bersamaan. Rasa lelah sepulang bekerja hilang begitu saja karena pelayanan penuh kasih dari istri kecilnya. Mondi mana mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan. Ia akan membuat istrinya benar-benar mengandung anaknya. Papa Jaya menjatuhkan map di tangannya yang anak buahnya berikan padanya. Hari ini, malam ini akhirnya sebuah fakta terbongkar. Selama bertahun-tahun lamanya, hari ini ia berhasil menemukan apa yang telah hilang darinya dan seluruh keluarganya. Anakku, ucap Papa Jaya pelan. Mama Saras meraih map yang terjatuh di lantai, melihat sebuah data yang didapatkan anak buah suaminya tentang Aira. Pa, benarkan ini? Tanya Mama Saras menutup mulutnya. Bersambung.